Redenominasi. Redenominasi, kata-kata ini sering kita dengar sekarang ini karena memang pemerintah sedang mencanangkan atau bersiap-siap untuk melakukan redenominasi di Indonesia. Sebenarnya redenominasi ini sudah dicanangkan kira-kira 10 tahun yang lalu, 2013-an ya. Pada saat itu pemerintah sebenarnya sudah mau melakukan redenominasi. Tetapi yang dilakukan pada saat itu adalah membuat peraturan perundangannya dulu. Tentang aplikasinya itu mereka atau government itu belum melakukannya sampai saat ini. Dan sekarang wacana itu muncul lagi ketika Bank Indonesia itu sudah berkata mereka siap untuk melakukan redenominasi ini. Rekan-rekan sekalian, saya akan membahas redenominasi ini dengan 4 chapter. Yang pertama adalah tentang redenominasi itu sendiri, artinya apa dan apa contohnya gitu ya. Yang kedua adalah sejarah dari redenominasi di Indonesia. Ya, betul, kita pernah memiliki sejarah redenominasi dan ada lagi sejarah tentang sunring. Mungkin nanti akan saya jelaskan bedanya redenominasi dengan sunring. Yang ketiga adalah impact dari redenominasi ini. Kira-kira apa saja impact-nya? Bagusnya buat negara apa? Terus kemudian buat kita apa? Bagus buat negara, belum tentu buat kita bagus. Oke? Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa lepas atau meminimalisir dari impact redenominasi ini. Oke rekan-rekan, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai redenominasi ini, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan mau mengklik subscribe untuk subscribe channel ini dan juga klik like button. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang redenominasi. Yang pertama, tentang apa itu redenominasi. Redenominasi ini berasal kata dari denomination, denominasi. Denominasi itu sendiri itu adalah face value atau nilai yang tertera, baik itu dalam bentuk uang ataupun sekuritas. Katakanlah Anda sekarang punya uang kertas Rp10.000. Denominasi dari uang kertas tersebut adalah 10.000. Meskipun itu hanya kertas biasa, tetapi dengan adanya tulisan 10.000 dan kemudian ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia saat itu, maka Anda bisa membeli barang-barang apapun seharga Rp10.000. Itu adalah denominasinya uang 10.000. Sedangkan redenominasi itu adalah upaya atau kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan nilainya. Menyederhanakan nilai bagaimana? Misalnya Anda punya uang 10.000, maka pemerintah bisa saja menyederhanakannya hanya menjadi Rp10 saja. Jadi 030-nya itu menggelinding entah kemana. Pertanyaannya adalah, loh, kalau dari 10.000 menjadi 10, berarti saya nggak bisa beli barang dong. Untuk kasus redenominasi ini, nilai dari uang tersebut adalah tetap. Harga-harga barang itu disesuaikan sesuai dengan nilai dari uang tersebut. Katakanlah, Anda waktu punya uang 10.000, itu bisa membeli telur sebanyak 10. Ketika sudah di redenominasi, untuk membeli 10 telur, Anda hanya mengeluarkan uang Rp10 saja. Artinya sama saja, daya beli tidak berkurang. Berbeda dengan sunring. Sunring itu adalah proses restrukturisasi ekonomi di mana uang tersebut memang dipotong daya belinya. Ketika kita bicara sunring, maka kalau misalnya Anda punya uang 10.000, kemudian dipotong nilainya menjadi Rp10 saja, maka untuk membeli 10 telur tadi, maka Anda harus tetap membelinya dengan 10.000, tetapi daya beli Anda itu hanya 10 perak.
Tujuan kalau redenominasi ini hanya untuk mengefisienkan dan menyamankan transaksi. Jadi pengennya itu kalau misalnya kebanyakan nol, itu kan kita malu ya. $1 15.000 gitu. Kan lebih enteng kalau misalkan $1 15 rupiah gitu. Atau katakanlah Anda di pom bensin gitu ya. Di pom bensin, harga di pom bensin itu kan 1 liter 10.000 ya kalau Pertalite ya. Nah, takutnya nanti kalau beli banyak, angkanya nggak cukup. Itulah gunanya untuk menyederhanakannya. Kalau Sunring, itu memang pengennya itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Dipotong 50%, jumlah uang beredar langsung berkurang 50%. Biasanya Sunring ini dilakukan secara mendadak, tanpa persiapan, tanpa pengumuman. Sedangkan redenominasi ini biasanya dilakukan secara matang, teratur, seperti yang sekarang sudah diomongin sejak 10 tahun yang lalu, belum dilaksanakan, dan nanti pelaksanaannya mungkin butuhkan waktu 10 tahun lagi. Sekarang kita masuk ke chapter yang kedua, yaitu sejarah tentang Sunring dan redenominasi di Indonesia. Ya, Indonesia sejarahnya cukup kaya, ada Sunring 2 kali, dan kemudian redenominasi sekali. Dan mungkin ini adalah redenominasi yang kedua, karena setelah redenominasi yang pertama, itu sudah tidak pernah dilakukan redenominasi lagi. Sejarah Sunring pertama di Indonesia itu adalah pada tahun 1950. Itu sangat terkenal dengan gunting Safrudin, karena pada saat itu Menkyu-nya adalah Safrudin, dan dia menggunting nilai daripada uang kita itu menjadi 50% saja. Jadi kalau Anda punya uang Rp1.000, uang Anda itu akan digunting dan uang itu menjadi bernilai 500 perak saja. Sedangkan harga-harga di luar itu tidak berubah sama sekali. Sunring yang kedua itu dilakukan di tahun 1959. Menterinya Juanda waktu itu menurunkan nilainya dari 1.000 menjadi 100. 90% langsung dipotong. Hal itu dilakukan karena pada saat itu hiperinflasi tinggi-tinggi. Terus kemudian pemerintah juga hutangnya ke Bank Indonesia itu sangat besar. Itu adalah sejarah Sunring 2 kali, belum pernah lagi dilaksanakan. Sedangkan sejarah redenominasi itu dilakukan pada tahun 1965, yaitu mengganti uang lama dengan uang baru. Saat itu uang yang kita adalah ori, dan kemudian digantikan oleh rupiah dengan cara menyederhanakan nilai dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Itu adalah sejarahnya dari Sunring maupun redenominasi. Setelah itu tidak pernah dilakukan hal-hal apapun mengenai Sunring dan redenominasi. Sekarang saya share sebuah table atau sebuah grafik di mana grafik tersebut menunjukkan nilai tukar dari USD ke rupiah. Teman-teman semuanya, kalau Anda lihat di grafik tersebut di tahun 1967, 1 USD itu adalah sama dengan 149,6 rupiah. Setelah redenominasi, rekan-rekan semuanya, Anda bisa lihat kurs US dollar itu meningkat pelan-pelan. Dan kemudian makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan di tahun 1998, Anda bisa lihat garis lurus ke atas itu adalah kurs rupiah dari Rp2.000 atau Rp3.000 menjadi Rp10.000. Dan terus naik sampai sekarang. Teman-teman semuanya, Anda bayangkan kalau misalnya tanpa redenominasi tahun 65, $1 itu sama dengan Rp149.000. Saat itu, ketika diredenominasi, maka $1 itu sama dengan 149,6 saja. Tetapi seperti Anda lihat, makin lama makin tinggi dan sekarang sudah 15.000 lagi. Teman-teman semuanya, kalau misalkan Anda melihat seperti ini, Anda bisa bayangkan bahwa nilai rupiah kita atau daya beli kita itu sudah turun segitu jauhnya dari tahun 67. Sekarang saya akan masuk ke chapter yang ketiga, yaitu
impact-nya buat kita apa? Sebenarnya impact untuk negara, untuk pemerintah itu sangat besar. Seperti tadi saya katakan, lebih sederhana, lebih mudah, dan yang nggak kalah pentingnya adalah buat negara itu bisa agak nyombong sedikit, 1 US dollar itu sama dengan 15 perak. Impact buat negara sih bagus. Buat kita, Anda bayangkan lagi, tadi sebelumnya 1 dolar itu 149 rupiah saja. Sekarang 15.000. Nah, nanti diredenominasi lagi. Kemudian naik lagi. 99,99% turunnya kalau dibandingkan dengan tahun 65. Impact tersebut, teman-teman semuanya, tidak semuanya bagus untuk kita. Dengan redenominasi ini, kita takutnya tidak prudent dalam melakukan kebijakan-kebijakan finansial, maka yang terjadi adalah kenaikan inflasi yang lebih tinggi lagi, uang kita menjadi menyusut lagi nilainya, dan itu akan sangat merugikan kita. So, yang keempat, jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, teman-teman, apapun itu, baik ada redenominasi atau tidak, jangan pegang uang cash dalam jangka panjang. Sangat merugikan. Anda pegang uang cash di sini yang saya maksud adalah Anda ambil uang cash tersebut, Anda simpan di rumah, atau Anda taruh di bank, di tabungan biasa, maka Anda akan sangat rugi. Karena inflasi di Indonesia jauh lebih tinggi dari bunga yang Anda dapatkan dari bank atau tabungan biasa Anda di bank. Yang kedua, Anda mungkin mengatakan, ya saya depositokan. Oke, deposito itu mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Tapi tetap saja lebih rendah dari inflasi real. Inflasi akan tetap tinggi dan uang Anda di deposito itu meskipun mendapatkan bunga tapi juga masih lebih rendah daripada inflasi. Jadi harus gimana dong? Ya kita investasi di aset yang memiliki imbal lebih tinggi daripada inflasi. Gampang ngomongnya tapi actionnya apa ini? Nah, ini untuk saya pribadi teman-teman. Saya ini bukan investment advice untuk teman semua. Yang saya lakukan adalah saya trading di saham, saya taruh di saham. Karena apa? Karena saya memiliki pengalaman menjadi trader. Kalau misalkan Anda tidak menjadi trader atau tidak punya pengalaman, mungkin bisa di reksadana. Yang kedua, properti. Semua orang mengatakan properti jelek dan segala macam. Properti hanya saya beli ketika harganya sangat bagus. Contoh, Anda mendapatkan properti yang akan dijual jauh di bawah harga ketika terjadi pandemi kemarin. Itu banyak yang dijual. Semuanya di bawah harga. Cari yang bagus, cari yang murah, dan Anda beli. Fine. Ketika pandemi berakhir, maka properti tersebut bisa naik lebih cepat daripada inflasi. Obligasi itu juga saya beli karena obligasi bunga tetap itu setidaknya paling dekat dengan inflasi. Katakanlah inflasi 7%, mungkin bunga obligasi atau obligasi bunga tetap ya, itu mungkin sekitar 6%, 5%. Dan yang terakhir adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, ini teman-teman semuanya harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Bitcoin. Ada cara-cara tertentu bagaimana investasi di Bitcoin. Untuk saya pribadi, itu saya melakukan secara dollar cost average atau nyicil. Sehingga ketika saat-saat sekarang ini Bitcoin sedang turun, ini adalah waktu saya untuk membeli, bukan untuk menjual. Masuk ke cold wallet dan itu tidak saya utik-utik, mungkin sampai 5 atau 6 tahun atau 10 tahun mendatang. Kalau emas bagaimana? Emas bukan untuk saya. Untuk saya, emas itu menyimpannya susah dan rawan untuk dicuri orang. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hal-hal yang saya lakukan untuk meminimalisasi kalau misalnya redenominasi akan dilakukan. Jadi mau tidak mau, kita harus preserve our wealth dengan cara-cara yang kita pahami. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Cheers!